kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan segenap hati kita. Kita mengucap syukur karena kita boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang indah ini Bapa, di mana Engkau memberikan setiap kami kekuatan yang baru, untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masih boleh menikmati masa-masa yang indah bersama dengan Engkau. Saat-saat yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan untuk mengalami jamahan-Mu. Kami rindu lebih lagi untuk mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menikmati Engkau. Perjumpaan pribadi lepas pribadi antara kami dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Beracaralah bagi setiap kami Tuhan. Dan kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Memuji Engkau karena kebaikan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Yang selalu baru, setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu, lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita menyanyi kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, Engkau baik, yes Tuhan. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Lebih dalam lagi naikkan pujian ini. Bapa, Engkau baik. Bapa, Bapa, Engkau baik
mau memuji Kau di tempat ini Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau baik, kami nyanyikan kebaikan-Mu. Engkau baik, sebab Kau yang selalu baik Tuhan. Baik kepadaku, Bapa, ku cinta. Lebih lagi katakan Bapa. Bapa, Engkau baik, oh Yesus. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta sungguh lagi panggil dia Bapa. Bapa, Engkau baik, yes Tuhan Kau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta, aku memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta, lebih lagi aku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Dengan segenap hati aku memuji-Mu. Yes Tuhan, mari kita mau memuji Dia, menyembah Dia di tempatnya yang maha tinggi, sampai kita rasakan hadiratnya terjadi di dalam setiap hidup kita pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Nyatakan cinta kita, nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Aku
kami Bapa. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Mari setiap kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah-Nya lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain seperti Kau Bapa. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoyang. Tekan setiap iman kami kau katakan Tuhan. Kau tetap Allah. Haleluya. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah setiap kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Lebih lagi katakan ku sembah. Yesus, hanya Engkau, ya Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau memuji Allah kita lebih lagi, sama-sama katakan puji nama Tuhan. Mari kita mau lebih lagi bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebab kita memiliki pengharapan yang terjamin di dalam Tuhan kita. Mari kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama. Yes Tuhan, di dalam-Mu Tuhan kami memiliki sukacita yang berlimpah. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan
bersama-sama naikkan pujian ini. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Cepat saja katakan, sukacita dalam. Amin, haleluya. Melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Percaya sukacita Tuhan melimpah atas hidup kita pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, sebab hanya di dalam namanya ada pengharapan, ada kemenangan. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Katakan, hanya di dalam kuasa
Persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Yes Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Bapa, Yesus yang adalah kekuatan kami. Di situ terletak pengharapan kami Bapa. Di dalam kuasa-Mu Tuhan, terletak kemenangan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Bapa, ajar setiap kami Tuhan untuk berharap hanya kepadamu, bersandar hanya kepadamu. Sebab Kau sumber pengharapan bagi setiap kami Yesus. Hidup kami Tuhan. Nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Harapan kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Kau sumber kuat setiap kami Tuhan. Lebih lagi kita mau naikkan pujian ini bersama-sama.
satu-satunya sumber pengharapan setiap kami Bapa. Kami percaya hidup kami aman di dalam-Mu. Kami percaya hidup kami terjamin di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku Tuhan hanya di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebab kami percaya lebih dari apapun Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lebih lagi katakan ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lebih dari apapun Tuhan dalam hidup kami mau percaya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Melihat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Melihat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar setiap kami semakin hari semakin mengasihi Engkau Bapa. Kalau Engkau menjaga setiap kami Tuhan kemarin Bapa, maka hari ini dan selamanya Engkau akan tetap menjaga setiap kami Bapa. Inilah pengharapan kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini berfirmanlah bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan semakin menguatkan setiap kami. Semakin menjadi sumber pengharapan setiap kami Bapa. Sebab firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami. Menuntun setiap kami Tuhan kepada jalan-Mu yang benar Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik-baik saja, luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sampai di harapan yang terakhir, harapan yang terjamin. Ya, harapan yang terjamin. Sebelumnya selamat datang juga buat Bapak Ibu Saudara dari Kota Bumi. Selamat datang juga buat kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, pernah gak sih kita tuh taruh harapan dalam kehidupan kita pada sesuatu yang kita anggap kuat, yang kita anggap kokoh, yang kita anggap aman, tapi kenyataannya setelah beberapa waktu harapan itu runtuh. Pernah gak? Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Harapannya mantap. Kayaknya udah gak perlu khotbah lagi, boleh pulang, karena harapannya udah bagus semua kan? Ya. Oke Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua orang pernah ngalamin harapan yang kita anggap itu kokoh, itu kuat, itu jaya. Yang waktu Chris Bond beberapa tahun yang lalu kita lihat aja banyak bank-bank yang kolaps. Yang mungkin kita percaya bank itu kuat, bank itu gagah, bank itu kokoh, kenyataannya bank itu kolaps. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan waktu itu juga kolaps, ya kan? Artinya runtuh juga. Kenapa? Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, di mana kita menaruh harapan kita. Tempat yang salah membuatnya runtuh. Kadang-kadang kita berharap kepada manusia, kita berharap kepada lembaga, kita berharap kepada jabatan kita berharap kepada suami kita berharap kepada istri kita berharap kepada banyak hal dalam kehidupan kita, pada kesehatan kita, pada bisnis kita, bahkan pada sistem yang kita anggap paling canggih Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, semuanya itu bisa berubah.
segagah-gagahnya suamimu, segagah-gagahnya istrimu, umurnya terbatas. Ya kita lihat aja banyak hal Bapak Ibu Saudara di dunia ini nggak ada yang benar-benar bisa menjamin bahwa semuanya itu pasti baik, semuanya itu pasti kekal, semuanya itu pasti diharapkan dalam kehidupan kita dan itu jadi realita dalam kehidupan kita, tidak. Bahkan gak sedikit sekali banyak orang-orang itu juga kecewa, marah, kesel kepada dengan apa yang diharapin kok jadi nggak jadi kenyataan, bahkan mengecewakan, diharapkan dapatnya ini, kok dapatnya itu. Kita marah, kita kesel. Ya. Nah banyak hal Bapak Ibu yang buat kita kesel, karena yang pertama mungkin aja kita taruh harapan kita yang salah. Atau mungkin aja harapan kita terlalu besar, ekspektasi kita terlalu besar. Ya, jadi kita buat itu kita kecewa dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya banget dalam kehidupan kita, banyak hal dalam kehidupan kita harus menyadari di mana kita taruh pengharapan kita. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, saya percaya harapan itu bersifat kekal, bersifat terjamin. Karena apa? Karena Tuhan tidak tergoyahkan, karena Tuhan tidak berubah. Dari sekarang dulu sampai selama-lamanya, Tuhan gak berubah. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, saya percaya sesukar apapun dalam keadaan apapun, saya percaya kalau harapan kita taruh kepada Tuhan, saya percaya harapan itu tak tergoyahkan dan tak akan mengecewakan. Dan kita pengen belajar dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ke 21. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu kita pengen belajar ada 3 hal yang dipaparkan dari 1 Petrus 1 ini. Harapannya, kenapa kita harus berharap kepada Yesus? Kenapa sih kok yakin banget kalau harapan kepada Yesus pasti terjamin? Nah kita belajar Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal harapan kepada Allah terjamin sebab Allah adalah pribadi yang maha adil. Nah di sini jelas dan dikatakan Bapak Ibu saya ulangin lagi di sini dikatakan di ayat 17, jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah Bapak Ibu perhatiin, di sini dikatakan Allah itu adil. Nah karena Allah adil, Allah itu benar-benar bisa menghakimi dan dikatakan juga hakim, benar-benar dia bisa memutuskan satu perkara-perkara itu dengan jujur, realita, real banget Bapak Ibu Saudara. Nah saya percaya Bapak Ibu kalau kita punya problem atau kita punya persoalan dan harus menghadapi pengadilan Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita ketemu hakim yang benar-benar adil, ketika Bapak Ibu tetap melakukan dengan benar dalam kehidupan Bapak Ibu, tidak ada kesalahan, Bapak Ibu gak pernah takut. Ketika Bapak Ibu menghadapi persidangan tersebut, kenapa? Karena hakimnya adil. Tapi kalau Bapak Ibu menghadapi dan Bapak Ibu mendengar si hakim itu gak adil aja Bapak Ibu Saudara, yang notabene-nya mungkin hakim itu mudah disuap, mudah memutarbalikkan fakta. Bapak Ibu walaupun kita benar, kita akan menghadapi ketakutan. Kenapa? Karena kita berpikir, wah jangan-jangan persoalanku yang benar ini diputarbalikkan menjadi kesalahan. Nah Bapak Ibu percayalah kalau kita benar-benar menaruh harapan kepada Tuhan. Saya percaya harapan itu terjamin banget. Kenapa? Karena Tuhan itu maha adil. Tuhan memutuskan perkara bukan karena kebaikan Bapak Ibu Saudara, karena Bapak Ibu Saudara rajin ke gereja, karena Bapak Ibu Saudara saat tentunya gak pernah bolong-bolong. Terus Bapak Ibu ketika Bapak Ibu buat salah, wah gak apa-apa. Tuhan tuh baik kok. Bapak Ibu Saudara Tuhan tuh gak bisa disogok. Nah ada satu Bapak Ibu Saudara, Dewi Keadilan, Justitia. Dia pegang pedang, pegang juga neraca, tapi matanya ditutup. Kenapa matanya ditutup Bapak Ibu Saudara? Supaya benar-benar ketika dia memberikan keputusan, dia memberikan keadilan, dia tidak melihat siapa yang diadili.
Kenapa? Karena kalau dia melihat seseorang yang diadilan dan mungkin aja kalau itu saudara dia atau teman dia atau seseorang yang pernah berbuat baik sama dia akan memutuskan dengan tidak adil. Makanya mata ditutup. Bapak Ibu Saudara, jujur saya pengen ngomong begini. Kalau manusia itu banyak hal-hal yang terjadi memutuskan segala sesuatu nggak adil. Cuman Tuhan yang adil. Kadang-kadang kita karena pertemanan sesuatu yang salah bisa kita benerin. Yang benar bisa kita salahin. Nah tapi kita dikatakan begini. Jika kamu menyebut dia Bapa, kalau kita menyebut Tuhan itu Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu benar-benar adil, dia melakukan, dia memutuskan, menghakimi. Semua perkara itu berdasarkan perbuatan kita. Kita nggak bisa buat hal-hal yang aneh-aneh yang nggak gena dalam kehidupan kita dan kita memaksakan atau kita meminta tolong Tuhan supaya membenarkan persoalan itu. Nggak bisa, maka jelas dikatakan gini. Kalau kita benar-benar menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kata ketakutan ini bukan gemeteran kalau ketemu Tuhan, bukan. Tapi ini benar-benar ada kesungguhan, sungguh-sungguh serius sama Tuhan. Kita kadang-kadang main-main sama Tuhan, kita berpikir tuh Allah tuh baik. Kita kadang-kadang main-main dengan kebenaran Tuhan, kita kadang-kadang hidup sesuka-suka kita. Kita hidup sesembrono mungkin, karena kita berpikir Tuhan itu maha kasih dan dia akan mengampuni segala dosa kita. Benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mengampuni dosa kesalahan kita. Tapi kita nggak bisa main-main, maka dikatakan gini. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau kita jujur ngomong Bapak Ibu Saudara, kita Kristen itu kurang ajar. Kenapa saya ngomong kurang ajar? Karena kita berpikir Tuhan itu maha kasih, kita sesuka-suka kita hidup semau-mau kita, setelahnya kita minta ampun sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Terus kita ulangin lagi perbuatan itu seperti itu lagi, kita ulang-ulang terus karena kita berpikir Tuhan itu maha kasih. Nah kadang-kadang kita memaksakan Tuhan, jadi Bapak Ibu Saudara kita benar-benar menyadari dalam kehidupan kita bahwa harapan kepada Allah terjamin sebab dia pribadi yang maha adil. Dan dikatakan kalau kita menganggap Tuhan itu pribadi yang maha adil, kita harus hidup dalam ketakutan dalam arti kata, jangan hidup sembrono Bapak Ibu Saudara. Nah bagaimana mungkin kita bisa ngomong begini, saya terjamin Pak, karena Tuhan maha adil, karena Tuhan maha kasih, tapi kita hidup semau-maunya. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengakui bahwa Tuhan itu tidak adil. Bahwa Tuhan itu tidak maha kasih. Karena kita sesuka-suka kita. Semau-mau kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya ukuran yang Tuhan pakai itu adalah kebenaran. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kita rajin beribadah. Jangan suka memanipulasi Tuhan dengan kegiatan kita. Jangan suka memanipulasi Tuhan dengan kepura-puraan kita. Dan kita harus mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Tuhan itu maha adil. Itu jadi jaminan dalam kehidupan kita. Jadi kita benar-benar, sungguh-sungguhlah menghormati Tuhan dengan mendalam. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu dekat sama Tuhan, tapi bukan berarti tidak hormat sama Tuhan. Kalau kita bisa ngomong dekat sama Tuhan, kita harus benar-benar juga menghormati Tuhan. Jadi jangan karena kita pikir kita dekat sama Tuhan, jadi kita hidup semau kita, sesuka kita. Jadi ya maka saya ngomong tadi, kita kadang-kadang memanipulasi Tuhan. Jadi Bapak Ibu ayo kita sama-sama sungguh-sungguh serius sama Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ingat, Allah itu disebut Bapa Hakim dan dia tidak memandang muka. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena tidak memandang muka, jangan coba-coba cari muka sama Tuhan. Lu beneran? Dia gak memandang muka, lu beneran dia gak cari memandang muka. Jadi Bapak Ibu cari muka sama Tuhan percuma, dia tetap adil. Dia tahu kok perbuatan Bapak Ibu, dia tahu kok kesalahan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu kok dimanapun Bapak Ibu ngelakuin hal apapun, Tuhan itu adil. Tuhan itu gak bisa disuap. Tuhan gak bisa disuap. Tuhan itu gak bisa dimanipulasi. Tuhan itu gak bisa dipengaruhi dengan jabatan. Kita gak bisa ngomong datang sama Tuhan. Pak, saya pendeta, Pak. Minta dispensasi, Pak. Nggak bisa. Mungkin Bapak Ibu di tempat makan bisa dispensasi. Kalau Pak pendeta, Pak minta diskon. Nggak usah lah pendeta minta diskon, malu-maluin aja.
Loh iyalah, ngapain pendeta pakai gelar pendeta terus minta diskon, malu-maluin aja. Loh beneran kan, kita kadang-kadang manipulasi orang pakai gelar-gelar segala macam. Jadi kita benar-benar harus sadar dalam kehidupan kita. Nah itu yang membuat harapan kita terjamin. Karena Tuhan adil, Tuhan itu penuh kasih. Dan Tuhan gak memandang muka. Ya jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah. Kalau kita percaya sama Tuhan, saya percaya selalu ada harapan yang terjamin dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, harapan kepada Allah terjamin sebab Allah adalah pribadi yang Maha Pengasih. Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau Bapak Ibu punya teman yang baik banget sama Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu punya problem, nggak usah ditanya, nggak usah dikasih tahu. Dia langsung gujuk-gujuk datang. Ketika Bapak Ibu ngadepin persoalan, dia berdiri di garis paling depan. Ya kan, ketika Bapak Ibu punya problem, punya apapun, pokoknya dia nggak pernah lupa dan dia selalu peduli Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara kalau ketemu orang seperti itu, Bapak Ibu pasti senang banget dong. Iya kan? Senang gak sih Bapak Ibu Saudara? Kok kayaknya no respon gitu? Senang lah Bapak Ibu Saudara, kenapa kita ditolong, kita dibantu segala macam. Bapak Ibu tahu gak, Tuhan tuh lebih dari itu loh. Tuhan tuh benar-benar baik banget sama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu belum ngomong aja, belum berdoa aja, Tuhan udah ngerti banget, Tuhan udah tahu banget. Ini pribadi benar-benar yang mengasihi banget, pribadi yang benar-benar peduli dalam kehidupan kita. Nah maka dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu perhatiin di sini katakan, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Siapa sih yang mau menggantikan posisi kita hidup yang berantakan, yang sia-sia, yang gak ada guna. Terus ada satu pribadi yang gujuk-gujuk datang ke dalam kehidupan kita, gue gantiin hidup lu. Dirubah kesia-siaan tadi, maka dikatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, ditebus, digantikan, dibayar, diubah, diperbaharui. Terus kalau ada satu pribadi Bapak Ibu Saudara yang mau menggantikan Bapak Ibu Saudara, misalnya kita ketangkep gara-gara nyolong ayam. Ada pribadi baik, Pak, saya gantiin Bapak deh, saya yang di penjara. Ini kan pribadi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu gak bakal ketemuin hal-hal seperti itu yang mau menggantikan cara hidup yang sia-sia. Bahkan saya pengen ngomong begini, kadang-kadang, saya percaya di sini gak ada, ini kadang-kadang. Ada orang tuh seneng banget kalau kita hidupnya sia-sia. Ada orang yang kadang-kadang seneng banget kalau hidup kita tuh gak ada guna. Kalau hidup kita berguna, hidup kita bermanfaat, hidup kita jadi penting, orang tuh kadang-kadang gak suka. Tapi Tuhan gantiin Bapak Ibu Saudara. Nah maka dikatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu, cara hidupmu. Artinya Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang karakter, cara hidupmu, pola hidupmu. Tuhan datang, ini harapan yang benar-benar terjamin. Kenapa? Karena Tuhan itu pribadi yang sungguh-sungguh pengasih. Nah maka dikatakan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bapak Ibu Saudara dia gantiin bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dikatakan dengan darah yang mahal. Dia ganti dengan pribadinya, dia ganti dengan dirinya, dia ganti dengan nyawanya. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara. Ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara ya. Victoria Lex Soto. Dia seorang guru anak kelas 1. Pada suatu saat Bapak Ibu Saudara, datang seorang namanya Adam Lanza, stres, gangguan jiwa, datang ke sekolah itu, dia tembakin siswa. Victoria ini murid-muridnya karena dia dengar itu terjadi di kelas sebelah, dia sumputin anak-anak itu umur 6, 7, 8 tahun tuh ke lemari, disuruh diem. Jangan keluar, diem. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Adam Lanza itu masuk ke kelasnya, ditanya, mana murid-muridnya?
di ruang olahraga. Tapi dasar anak-anak kan, takut kan, keluar. Beberapa keluar. Bapak Ibu Saudara tahu nggak, ketika mau ditembak Bapak Ibu Saudara, Victoria ini benar-benar memberi dirinya loh untuk ditembak. Dan dia mati. Anak-anak selamat. Kakaknya si Carly, itu Carly yang sebelah yang lagi nangis. Saya nggak tahu kenapa bisa hebat juga ya, fotografer bisa foto pas dia nangis begitu ya. Nah Bapak ini jadi foto ikonik banget. Dia nangis, dia teleponin kakaknya, nggak masuk-masuk. Nah Bapak Ibu bayangin ya, untuk seorang manusia aja, karena kasihnya kepada murid-muridnya, dia rela memberikan nyawanya. Tuhan itu memberi nyawanya, bukan karena murid-murid, tapi karena kita orang berdosa. Artinya Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang gak pantas kita terima, tapi Tuhan berikan. Tuhan berikan loh. Nah maka dikatakan, benar-benar Tuhan tebus kita. Maka dikatakan melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu benar-benar bukti kasih Tuhan loh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sadar nggak sih Tuhan kasihnya begitu besar banget dalam kehidupan kita. Yang seharusnya kita mati, seperti yang seharusnya murid itu mati ditembak. Nggak ada kesepakatan guru harus jaga nyawa murid-murid, tidak ada. Boleh aja dan nggak bakal disalahin ketika Victoria Soto itu dia kabur dari kelas. Dia membiarkan anak-anaknya mati. Tapi dia memberikan nyawanya. Pertanyaan saya begini, kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita, mau nggak Bapak Ibu menjadi orang yang nggak usah memberi nyawa lah, memberi pengharapan buat orang lain karena kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Nggak usah beri nyawa. Jadi harapan benar terjamin kenapa? Karena Allah pengasih. Karena Allah pengasih, Tuhan tuh benar-benar peduli dalam kehidupan kita. Dia nggak bakal menyia-nyiakan hidup kita. Dia nggak rela kalau hidup kita nggak berguna. Dia nggak rela kalau kita mati sia-sia. Dia nggak rela kalau hidup kita nggak ada artinya. Makanya dia beri nyawanya. Dia mau Bapak Ibu Saudara jadi pribadi yang berharga. Maka dia jamin ketika kita berharap sama Tuhan, harapan itu nggak bakal tergoyahkan. Ada jaminan karena Allah pengasih. Ya sama lah dengan papa atau orang tua lah. Kalau papa atau orang tua mengasihi atau mama mengasihi anaknya, Bapak Ibu Saudara, anak bisa buat kesalahan. Tapi kasih papa, kasih mama, nggak pernah luntur loh dengan kesalahan mereka. Mereka tetap berharap kok, masa depan anak harus jadi lebih baik. Harus jadi lebih baik. Apapun harganya, orang tua berani bayar harganya. Ya, jadi berani banget bayar harganya. Ya, itu karena itu benar-benar saya percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau Victoria Soto aja berani menunjukkan bagaimana kasihnya kepada murid-muridnya, tapi saya percaya kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kasih Victoria. Ya buat Bapak Ibu Saudara. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Jadi kasih Tuhan itu bukan teori. Kasih Tuhan itu benar-benar real dan dia lakukan dengan mati di kayu salib. Real Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang dihadapkan Bapak Ibu Saudara? Jangan kepada lembaga, jangan kepada orang, jangan kepada sistem yang paling canggih, jangan kepada uang, jangan kepada jabatan, kekuasaan, kehebatan. Tidak. Semua itu nggak ada jaminan. Tapi saya percaya dalam Tuhan ada jaminan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, harapan kepada Allah terjamin sebab Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya katakan tadi, orang tua boleh punya kasih yang besar. Misal contoh ketika anaknya sakit lah. Saya percaya orang tua akan berani bayar habis-habisan, bahkan menjual harta miliknya untuk anaknya ngalamin kesembuhan. Tapi ketika dia datang kepada dokter dan dokter ngomong, sakitnya nggak bisa sembuh Pak. Orang tua punya segala-galanya, tapi dia nggak bisa mengubah keadaan anaknya. Artinya apa? Manusia itu boleh punya kasih yang luar biasa, tapi kuasanya terbatas.
Semua Bapak Ibu Saudara, lembaga apapun, keuangan yang hebat seperti apapun, kekuasaan yang hebat seperti apapun, semuanya terbatas. Tapi saya percaya Tuhan adalah pribadi yang tanpa batas. Dia berkuasa. Nah di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 20 dan 21 dikatakan ini, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak Ibu perhatiin ayat 20 dikatakan gini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, skenario keselamatan, skenario untuk Bapak Ibu hidup tidak sia-sia itu, Tuhan sudah siapin jauh-jauh sebelum kita hadir di tengah-tengah dunia. Dia tahu kita tuh bisa berdosa. Tuhan tahu kita tuh bisa jatuh. Tuhan tahu hidup kita bisa sia-sia. Nah makanya Bapak Ibu sudah dikatakan begini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Luar biasa banget nih Bapak Ibu Saudara. Betapa berharganya Bapak Ibu Saudara. Udah Tuhan persiapin. Ini bukan skenario kedua, bukan plan B. Tuhan cuma punya satu rencana. Dan dia katakan rencananya untuk Bapak Ibu Saudara. Supaya hidup Bapak Ibu Saudara gak sia-sia, gak berguna. Makanya saya percaya harapan itu terjamin kenapa? Karena Tuhan pribadi yang maha kuasa. Nah di ayat 21 dikatakan gini. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini membuktikan Tuhan punya kuasa Bapak Ibu Saudara. Membuktikan bahwa maut gak berkuasa atas hidupnya. Membuktikan bahwa Tuhan bisa melakukan segala hal. Bapak Ibu Saudara dikatakan dialah yang kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Apa yang mati dalam hidupmu? Masa depanmu? Anak-anakmu? Keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, pekerjaanmu. Apa yang mati dalam kehidupan kita? Kalau kita benar-benar berharap sama Tuhan, Tuhan itu sanggup pulihkan, Tuhan sanggup bangkitkan, Tuhan sanggup berkatin, Tuhan sanggup buat perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Bapak Ibu punya problem di tengah-tengah keluargamu, jangan cari siapapun, carilah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kuasanya tanpa batas. Manusia terbatas Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tadi, kita punya kasih, tapi belum tentu kita punya kuasa. Seandainya kita punya kuasa, belum tentu kita mau memberi. Tapi saya percaya Tuhan tuh punya kasih, Tuhan tuh punya kuasa. Tapi Tuhan pengen ngelakuin dua-duanya. Makanya harapan kita pasti terjamin. Karena dia pribadi yang berkuasa, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang maha adil, dan dia mau melakukannya. Ya taruhlah kita punya pribadi, kita juga pribadi yang maha adil, kita juga punya segala-galanya, kita juga punya kasih, tapi belum tentu kita mau melakukannya. Nah jadi jelas Bapak Ibu Saudara dikatakan melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya. Kenaikan Isa Al-Masih yang baru kita rayakan waktu lalu. Tuhan dimuliakan. Nah Bapak Ibu kalau kita dapat gambaran seperti ini seharusnya nggak perlu lagi dong kita takut. Nggak perlu lagi dong kita khawatir. Akan masa depan kita, akan kehidupan kita, akan keluarga kita, akan ekonomi kita, akan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang maha adil, kita punya Tuhan yang maha pengasih, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Apa lagi yang ditakutin? Ini jaminan. Ya, ini jaminan dalam kehidupan kita. Dikatakan, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu Tuhan itu maha adil, kalau kita sudah tahu Tuhan itu maha pengasih, dan kita sudah tahu Tuhan itu maha kuasa, tapi kalau kita nggak taruh pengharapan kita kepada Tuhan, satu kata Bapak Ibu, keterlaluan. Loh beneran loh, keterlaluan. Ya kan keterlaluan kalau kita nggak percaya sama Tuhan, kalau kita nggak beriman sama Tuhan, kan keterlaluan Bapak Ibu bicara. Kadang-kadang gara-gara satu jawaban doa aja nggak dijawab Bapak Ibu Saudara.
Kan ada pepatah gini, kalau Tuhan nggak menjawab doa kita, dukun bertindak. Ya kan? Kan keterlaluan Bapak Ibu Saudara. Cuma gara-gara satu jawaban doa nggak dijawab aja kita berani ngomong begitu loh. Saya percaya di sini nggak ada lah ya. Nggak ada yang ngaku gitu. Sorry Bapak Ibu Saudara. Karena saya nih saya tuh nemuin Bapak Ibu Saudara, temuin orang yang seperti itu, orang Kristen. Orangnya nggak ada di sini, makanya saya berani cerita. Kalau di sini saya nggak berani cerita, dia pasti tahu. Ketemu Bapak Ibu Saudara, kan di Karang itu ada yang namanya harimau putih ya, Oh, macan putih. Macan putih Bapak Ibu Saudara. Macan putih ya, macan putih. Ya, harimau macan putih Bapak Ibu Saudara. Saya ketemu sama dia. Terus saya tanya gini, saya sono bukan minta ramal loh, Bapak Ibu jangan salah paham nih. Wandi sono ngapain gitu ya kan, nanti minta ramal gitu kan. Bapak Ibu Saudara dia tuh gak bisa ngeliat. Ya itu gara-gara sakit apa saya gak tahu. Waktu itu kebetulan ada acara bagi sembako. Saya juga gak tahu ke tempat itu, ketemu orang itu. Terus saya nanya begini, banyak orang metro sini? Banyak kata dia. Saya tanya siapa aja, dia sebut. Loh, di antara yang disebut ada orang Kristen loh. Makanya ngomong Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya kita benar-benar. Ini benar-benar membuktikan gini. Kita nggak menaruh pengharapan sama Tuhan. Kita menaruh pengharapan kepada yang begitu-begitu. Kalau ngomong salah ya saya ngomong salah. Kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Kenapa kita kesono gitu kan. Nah artinya Bapak Ibu Saudara saya percaya kalau kita yakin benar-benar Tuhan telah membangkitkan, Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan memuliakannya, saya percaya kita pasti taruh iman kita di situ. Nah maka dikatakan ini, kata sehingga ini penting banget. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Satu koreksi dalam kehidupan kita. Sekarang ini, kemana arah iman kita? Kemana pengharapan kita? Jujur saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berharap sama manusia. Alkitab jelas tulis, pengharapan kepada manusia itu mengecewakan. Beneran. Manusia itu pasti berubah. Manusia itu pasti berubah. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau Allah sudah membangkitkan Kristus, kalau Allah sudah memuliakan Kristus, mari mengarahkan iman kita kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita ketemu dokter yang sangat ahli, dokter yang luar biasa, tapi kalau dia nggak peduli, percuma. Percuma. Tapi saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tuh peduli banget sama kita. Tuhan pengen bawa kita benar-benar harapan kita tuh nggak sia-sia. Ya jadi benar-benar pengen bawa kita untuk mengalami janji Tuhan. Banyak kok contoh-contohnya Bapak Ibu Abraham, ketika dia nggak punya pengharapan tapi dia tetap berharap sama Tuhan. Dengan kondisi yang nggak memungkinkan tapi dia tetap berharap. Daniel tetap berharap ketika dimasukin gua singa, dia nggak takut karena dia percaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdoa, Tuhan yang penuh kasih dan nggak pernah meninggalkan dia. Nah jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ngalamin ekonomi yang goyah, mungkin kita mengalami tubuh yang semakin melemah, mungkin kita mengalami relasi yang hancur, mungkin kita mengalami masa depan yang gelap. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus sanggup mengubah semua yang mati tadi, semua yang buruk tadi, bukanlah akhir jadi cerita hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, pokoknya apapun yang kita alami hari ini, jangan anggap itu kayaknya nggak pernah berakhir. Itu bukan akhir cerita kita. Ada mujizat Tuhan. Ada hal-hal perkara baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan satu cerita Bapak Ibu Saudara. Kapten Tom Moore. Dia ini ditantang ya Bapak Ibu Saudara, waktu pandemi COVID itu ditantang
untuk berjalan keliling 100 kali di halaman, 100 putaran di halaman belakang rumahnya untuk mendapatkan 1.000 pound sterling untuk nolongin para orang-orang kesehatan di waktu pandemik itu. Umurnya Bapak Ibu kalau kita mungkin masih gagah 100 kali kecil lah ya. Ini umurnya 99 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan dia nggak berjalan lancar, dia harus pakai walker. Jalannya pakai walker. 100 kali untuk dapat 1.000 pound sterling untuk bantu tenaga kesehatan pandemi COVID waktu lalu. Nah Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Yang terkumpul bukan 1.000 pound sterling Bapak Ibu Saudara. Dalam 24 hari dia mengumpulkan 32 juta pound sterling. Sampai Ratu Elizabeth II itu memberikan gelar Sir buat dia. Nah Bapak Ibu saya pengen tahu begini. Orang yang akhirnya dia meninggal di umur 100 tahun. Bapak Ibu Saudara, orang yang notabene-nya udah gak bisa ngapa-ngapain aja. Yang kalau kita ngomong gini, tunggu mati gitu ya. Dia aja masih bisa punya pengharapan untuk jadi berkat buat orang lain. Kalau kita lihat ke dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, kita tuh masih gagah, masih kuat. Kita masih bisa memberi minimal kepada orang-orang di sekitar kita, memberi pengharapan. Memang kita bukan Tuhan. Tapi setidak-tidaknya ada Tuhan dalam kehidupan kita yang mampukan kita, yang menolong kita. Lewat kehidupan kita, memberi pengharapan buat orang lain. Dan juga saya banyak Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi yang ada itu jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Kenapa? Karena harapan kepada Tuhan itu terjamin. Kita sudah belajar selama 5 pekan ini tentang harapan. Yang pertama harapan yang dihidupkan. Yang kedua harapan yang dimurnikan. Yang ketiga harapan yang disingkapkan. Yang keempat harapan yang ditinggikan. Yang kelima kemarin harapan yang diselaraskan. Ini harapan yang terjamin. Terus saya benar-benar bukan cuma tahu ini harapan ada. Tapi kita benar-benar berani nggak Bapak Ibu sekarang taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita benar-benar sabar menunggu, sabar menanti dengan apa kata Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah bergeming. Sekalipun kita kondisi kita nggak kuat, waktu sudah dikit. Karena waktu sudah dikit kita shortcut aja. Ambil jalan pintas supaya harapan itu terjadi. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, jangan buat harapan palsu dalam kehidupan kita. Yang akhirnya kita tidak mendapatkan harapan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara saya ajak ayo sama-sama taruh harapan itu sama Tuhan. Berani menaruhkan hidup kita berharap sama Tuhan. Saya percaya itu ada jaminan banget dalam kehidupan kita. Masa depan kita, keluarga kita, ekonomi, pekerjaan, apapun taruh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan itu Maha Adil, Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Kuasa. Ya. Jadi tindakan praktisnya Bapak Ibu Saudara, arahkan harapan kita kepada Allah setiap hari, isi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Kalau Bapak Ibu benar-benar taruh pengharapan Bapak Ibu kepada Tuhan, jangan pernah bolong baca Alkitab. Itu bukti Bapak Ibu bertaruh harapan Bapak Ibu kepada Tuhan. Sorry, saya pengen ngomong begini. Kalau Bapak Ibu nggak baca Alkitab, sesungguhnya Bapak Ibu tidak berharap sama Tuhan. Sorry ini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita Kristen, kita pikir juga gereja cukup. Saya pengen kasih tahu, ketika kita cuma ke gereja dan tidak baca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, sesungguhnya kita tidak cukup untuk jadi murid Kristus. Jadi baca Alkitab, isi pikiran kita dengan firman tiap hari. Sampai benar-benar gini, saya berharap sama Tuhan, maka saya baca Alkitab. Saya isi, saya renungin, saya lakuin. Karena saya berharap sama Tuhan, saya pengen lakuin firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu gak pernah pulang dengan sia-sia. Firman Tuhan itu kan melakukan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Sampai tergenapin. Terus, jangan menjalani hidup itu sendirian. Kita tuh butuh teman. Gimana Bapak Ibu tahu Bapak Ibu sabar? Gimana Bapak Ibu tahu Bapak Ibu berubah? Ketika Bapak Ibu ada teman. Jadi Bapak Ibu tetap ngomong sabar. Saya sabar Pak, nggak ada lawan di rumah.
Ya sabarlah, kita gak ada temen. Coba kalau ketemu orang sedikit, kita udah gak sabaran kan. Nah itu dilatih Bapak Ibu, harus tinggal. Kalau kita ngomong, kalau di sini ngomongnya, ayo sama-sama ikut kesan. Yang belum ikut kesan, ayo ikut kesan. Kesan itu komsel Pak. Ya komunitas sel. Ya jadi ayo sama-sama arahkan harapan kita kepada Tuhan setiap hari. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Jangan menjalani hidup sendirian. Jadi terlibatlah dalam kesan. Harapan bukan sekedar semoga semuanya baik-baik saja. Tetapi dalam Kristus kita berdiri dalam harapan yang teguh dan pasti untuk selamanya. Harapan kepada Kristus tidak hanya harapan yang terjamin, tetapi juga mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saya percaya orang yang berharap sama Tuhan hidupnya pasti berubah. Yuk kita berdoa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita bukan kebetulan. Tapi Tuhan sedang melatih kita, membentuk kita menjadi seorang murid. Murid yang gak pernah gentar menghadapi apapun karena dia tahu ada Tuhan yang hidup yang menyertai dia. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia. Dia tetap mempercayakan dirinya kepada Tuhan apapun situasinya, apapun kondisinya. Sekalipun tidak mengenakan, dia percaya Tuhan itu adil. Tuhan tuh gak buta. Dia gak seperti ratu keadilan yang harus menutup matanya. Walaupun Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kedalaman hati Bapak Ibu Saudara. Dia tahu motivasi Bapak Ibu Saudara, dia tahu keinginan Bapak Ibu Saudara, dia tahu segala-galanya tentang Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak buta. Tuhan tahu kedalaman hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak bisa dimanipulasi, Tuhan gak bisa dibohongin karena dia hidup, dia berkuasa, dia berdaulat. Dan Tuhan adalah Tuhan yang adil. Di tengah-tengah keadilan Tuhan adalah Allah yang pengasih. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara, dia gak mau hidup kita sia-sia. Ketika kita datang dengan ketidakbisaan apa-apa, dengan keporak-porandaan, dengan keterpurukan, dan mungkin kita melihat gak ada masa depan dalam kehidupan kita. Karena kasihnya begitu besar dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Allah Bapa aja rela memberikan anaknya untuk menggantikan kita. Bagaimana mungkin Tuhan gak peduli sama kita dengan persoalan kita, dengan keluarga kita, dengan ekonomi kita, dengan segala hal dalam kehidupan kita. Allah pengasih. Tuhan gak mau kita hidup sia-sia. Tuhan mau kita hidup bernilai, berguna, dan menyukakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan cuma punya kasih, tapi Tuhan juga berkuasa. Tuhan berkuasa untuk melakukan segala hal. Apapun yang kita rasakan tentang kematian dalam kehidupan kita, tentang ketidakbisaan, tentang tidak kemampuan. Mungkin kita putus asa dengan keadaan hidup kita. Kita sudah berjuang habis-habisan tapi gak ada hasil. Bapak Ibu Saudara, libatin Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Selalu ada harapan dalam Tuhan. Selama Bapak Ibu hidup, selama itu juga ada harapan. Tapi Bapak Ibu Saudara, hidup aja gak cukup tanpa penyertaan Tuhan. Hidup aja gak cukup tanpa kekuatan daripada Tuhan. Hidup aja gak cukup tanpa firman dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ngalamin stres, kita gak kuat, kita gak mampu. Tapi kita gak mau datang sama Tuhan. Kita menjadi pribadi yang sombong. Kita berpikir dengan bisa saya, dengan mampu saya, dengan kuat saya, dengan apa yang saya punya. Saya gak butuh Tuhan. Tanpa menyadari Bapak Ibu Saudara ketika kita nggak baca Alkitab, kita menjadi pribadi yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Walaupun kita nggak ngomong kita kuat tanpa Tuhan, tapi tingkah perbuatan kita menunjukkan kita nggak butuh firman. Tanpa kita sadar kita ngomong saya kuat tanpa firman. Bapak Ibu Saudara, nggak ada satu orang pun kuat tanpa firman. Siapapun dia, siapapun dia. Ayo mari kita sama-sama mulai taruh harapan kita kepada Tuhan. Mulai baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan tiap hari. Mulai libatkan diri kita pada komunitas. Supaya kita jadi pribadi yang berubah. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan. Kami berdoa, Engkau hadir bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan biar kami terus taruh pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pengharapan kepada Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami boleh melihat masa depan yang luar biasa. Masa depan yang cerah, masa depan yang baik.
Tuntun kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Jadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mau taruh harapan kami kepada Engkau, yang mau baca firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau taruh harapan kita kepada Tuhan berkata, amin. Terus berkati. Amin, puji nama Tuhan, diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Vokal Grup LPPD Lampung Utara. Tempat dan waktu kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Ya, puji Tuhan di pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam keadaan sehat, sukacita, tidak ada kurang suatu apapun. Terlebih-lebih dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba yang tadi Bapak Pendeta, semakin memperkuat kami, tim Vokal Grup Esparawi yang akan berangkat ke Manokwari. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Penatua Fulidode dari Lampung Utara Kota Bumi dan saya berjemaat di GKSBS Kota Bumi. Dan saya membawa tim Vokal Group bersama pelatihnya ada Ibu Meta dari Bandar Lampung, Bapak Togi Goltom dari Lampung Utara. Dan ada tim LPPD juga Bapak Hendrik Warubu Ketua LPPD Kota Metro. Ya, kalau saya Ketua LPPD Lampung Utara. Ya, kami mewakili Lampung untuk tangkai, ya istilahnya tangkai ya, Vokal Group. Dan anggota tim Vokal Group ini terdiri dari beberapa gereja Bapak Ibu. Ada dari GPIB, GKSBS, GPDI, GBI, HKBP. Ya, jadi dari beberapa gereja. Dan terima kasih dengan adanya Pesparawi ini Bapak Pendeta dan Bapak Ibu, kami boleh berkenalan dengan Bapak Ibu di sini. Dan kehadiran kami di sini mohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian dan sekaligus partisipasi untuk kami penggalangan dana. Tetapi dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, semakin memperkuat bahwa pengharapan itu tidak sia-sia. Ya, ketika kami akan memulai itu Bapak Ibu dan Saudara sedikit kesaksian ya, kayaknya agak keder gitu, secara manusia kayaknya nggak sanggup. Karena kami harus cari biaya sendiri dan tadinya kami berharap kepada Pemda Bapak Pendeta. Tapi ternyata yang diharapkan sia-sia gitu kan. Nah akhirnya kami berharap kepada Tuhan, puji Tuhan dipertemukan dengan saudara-saudara seiman yang luar biasa dan kami boleh ada pada saat ini sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami boleh semakin tercukupin. Dan kiranya dengan kehadiran kami di sini kami semakin tercukupin karena dukungan doa dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga pamit, nanti di tanggal 18 Juni kami akan berangkat menuju ke Manokwari, Papua Barat. Mohon dukungan doanya, kiranya pergi dan pulang kami boleh dalam keadaan sehat, sukacita, selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan anak-anak tim Vokal Group bisa memberikan yang terbaik persembahan demi kemuliaan nama Tuhan di Manokwari, Papua. Dan untuk anak-anak dipersilakan maju untuk memberikan persembahan pujian. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, ini yang boleh saya kami sampaikan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk ya vokal grup dari LPPD dari Lampung Utara. Kita juga berikan dukungan doa untuk mereka supaya mereka boleh menampilkan yang terbaik dan memuliakan nama Tuhan di Manokwari. Ya, baik Bapak Ibu, kita juga akan sebentar kita akan berkenalan dengan mahasiswa dari INTI Bandung yang praktek di tempat ini. Untuk Saudara Juli, saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Juliman, asal saya dari Nias. Saya mahasiswa SDT INTI Bandung semester 4 dan saya praktek di tempat ini selama 3 bulan. Dan saya datang pas hari Kamis ini. Sekian dari perkenalan saya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah berkenalan dengan Juliman yang akan juga melayani kita di tempat ini selama 3 bulan ke depan. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman di minggu kelima di bulan Mei. Persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKP BMDC Metro. Berikut adalah laporan keuangan persembahan dari tanggal 24 sampai 30 Mei. Laporan persepuluhan. Selamat ulang tahun buat Ibu Titin Revina, Ibu Mamik, Ibu Yuni, Ibu Ros, Bapak Nanang, Bapak Wandi, Bapak Herman O, Bapak Asyen dan Ibu Erna. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Happy Heart Kamis 4 Juni jam 5 sore di MDC Metro. Kelas DK dan HB akan dibuka kembali di Kamis ini di 4 Juni jam 18. Briefing awal dan 11 Juni pelajaran pertama. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut DKHB boleh mendaftar atau boleh datang di Kamis ini. Ya, ini ada mission trip dari tanggal 24 sampai 25 Agustus. Jemaah dapat terlibat dalam dana, sembako, pakaian layak pakai dan dikumpulkan di gereja. Bagi yang ingin ikut mission trip dapat mendaftar ke saya. Peremajaan sound system sebesar 51.100.000 dan sudah terkumpul 11 juta rupiah. Jemaat dapat mendukung dan berpartisipasi dalam pemenuhan dana tersebut melalui amplop persembahan khusus atau ditransfer dengan mencantumkan untuk sound. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan Bapak Ibu untuk memenuhi, berpartisipasi di dalam pemenuhan dana tersebut. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Tenanglah kini hati kami Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan
yang memimpin setiap kami. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Iya, pengumuman tambahan hari ini ada basar Bapak Ibu Saudara. Jadi yang boleh terlibat di dalam basar untuk membeli basar. Terima kasih kembali untuk PPD Kota Bumi ya atas pelayanannya pada pagi hari ini. Kita berharap ada kesuksesan di masa nanti ketika akan berangkat ke Manowari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu yang indah ini. Engkau Allah yang memberkati setiap kami di dalam setiap hari-hari yang kami miliki. Campur tangan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk kami boleh hadir di tempat ini adalah satu hal yang luar biasa. Bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang Kau berikan di dalam setiap kami. Sehingga kami boleh memuji dan meninggikan Engkau sebagai Allah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami. Bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terus ya Tuhan perbaharui kami, ubahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Untuk selalu berharap hanya kepada Engkau Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan kuasa-Mu, kami menyadari akan mujizat-Mu. Kemahakuasaan yang begitu luar biasa yang Kau nyatakan Tuhan. Di dalam kehidupan kami itu satu hal yang cukup buat setiap kami untuk berharap kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih firman-Mu diteguhkan di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi melalui Roh Kudus-Mu dan Engkau Allah yang mengubahkan setiap hati kami secara luar biasa ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dan kami pada pagi hari ini juga teringat akan jemaat yang sakit ya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu di dalam setiap mereka sehingga ada pemulihan, ada kesembuhan ya Tuhan di dalam setiap hari-hari yang mereka miliki ya Tuhan.
Terkhusus untuk Bapak Yosin yang saat ini dirawat ya Tuhan di rumah sakit. Kami berdoa Engkau Allah yang bekerja ya Tuhan. Di dalam tubuhnya Engkau Allah menjadi ya Tuhan tabib ajaib atas hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percayakan kuasa-Mu melalui pilu-pilu darah-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam keluarga MDC ini. Engkau Allah yang campur tangan, kasih-Mu terus melingkupi, membebat setiap ya Tuhan keluarga-keluarga yang ada, sehingga damai sejahtera-Mu terus ada di dalam setiap mereka. Engkau Allah yang terus ya Tuhan bekerja di tengah segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Sehingga ada satu ya Tuhan pemulihan demi pemulihan di dalam setiap keluarga. Nama-Mu dipermuliakan dan Engkau Allah yang ditinggikan dan mereka terus menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan Engkau Allah yang memberkati setiap kami sepanjang minggu ini. Dan kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan melalui persembahan-persembahan kami. Biarkan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami mau undur dari tempat ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera ada dalam setiap hidup-Mu. Diberkatilah Engkau secara pribadi, diberkati keluarga-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Pulanglah dan beritakan Injil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan. Puji nama